Selamat datang di channel Nalar Yoga. Proof of Work atau POW adalah mekanisme konsensus utama yang digunakan oleh Bitcoin untuk memvalidasi transaksi dan menambahkan blok baru ke rantai blockchain. Dalam POW, penambang di seluruh jaringan bersaing untuk menyelesaikan teka-teki matematika yang sangat kompleks. Penambang pertama yang berhasil memecahkan teka-teki tersebut berhak untuk memvalidasi blok transaksi berikutnya. Ini seperti kompetisi. Penambang menggunakan kekuatan komputasi untuk mencari nonce angka acak yang membuat hash block memenuhi kriteria kesulitan tertentu. Prosesnya dimulai dengan pengumpulan transaksi baru ke dalam blok kandidat. Penambang kemudian bekerja keras untuk menemukan proof of work yang valid. Transaksi dikumpulkan ke dalam blok dan penambang mencari nonce yang menghasilkan hash dengan 0 di depan sesuai tingkat kesulitan. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Penambang mencoba jutaan nonce per detik sampai men-musnahkan. Diagram dense menunjukkan siklus proof of work dari transaksi verifikasi blok. Ada 5 langkah utama dalam mining Bitcoin. Broadcast transaksi, kumpulkan ke blok, cari proof of work, broadcast blok, dan verifikasi oleh node. POW memberikan keamanan tinggi karena serangan membutuhkan kontrol mayoritas jaringan, tetapi ini membutuhkan energi listrik yang sangat besar, lebih dari konsumsi energi negara kecil. Ketika proof of work ditemukan, blok ditambahkan ke rantai dan transaksi dianggap final. Ini memastikan integritas blocked. Kriptografi adalah fondasi keamanan dalam teknologi blockchain. Ini menggunakan algoritma matematika canggih untuk melindungi data dan transaksi dari ancaman eksternal. Salah satu komponen utama adalah algoritma hashing seperti SHA-256. Algoritma ini mengubah data input menjadi string unik yang disebut hash, yang hampir mustahil untuk diprediksi atau diubah. Hashing memastikan integritas data dengan cara bahwa perubahan kecil pun pada input akan menghasilkan hash yang sepenuhnya berbeda. Ini membuat blockchain tahan terhadap manipulasi, karena setiap blok terhubung melalui hash. Untuk melindungi transaksi, kriptografi menggunakan enkripsi asimetris dengan pasangan kunci publik dan privat. Kunci publik digunakan untuk mengenkripsi data, sementara kunci privat digunakan untuk mendekripsinya. Hanya pemilik kunci privat yang dapat mengakses atau memodifikasi data, memastikan otorisasi yang ketat. Ini adalah bagaimana blockchain menjaga keamanan dan kepercayaan dalam jaringan terdesentralisasi. Smart contracts adalah kontrak otomatis yang dieksekusi ketika kondisi tertentu terpenuhi tanpa memerlukan perantara manusia. Ini adalah salah satu inovasi paling kuat dalam teknologi blockchain. Bayangkan kontrak tradisional memerlukan pengacara atau bank untuk memverifikasi dan mengeksekusi. Smart contract menghilangkan itu semua. Ketika semua kondisi terpenuhi secara otomatis, kontrak akan berjalan sendiri. Platform seperti Ethereum adalah pionir dalam smart contracts. Ethereum memungkinkan pengembang untuk menulis kode smart contract dalam bahasa seperti Solidity, yang kemudian dijalankan di jaringan blockchain yang terdesentralisasi. Smart contracts membuka pintu untuk aplikasi DeFi atau Decentralized Finance. Ini termasuk pinjaman tanpa bank, pertukaran mata uang kripto, dan protokol yield farming. Semua berjalan secara otomatis tanpa intervensi manusia. Tokenisasi adalah proses mengubah aset dunia nyata menjadi token digital yang dapat diperdagangkan di blockchain. Ini membuka peluang baru untuk investasi dan kepemilikan yang lebih mudah. Misalnya, sebuah properti atau karya seni dapat diubah menjadi token digital. Proses ini melibatkan identifikasi aset, integrasi data, dan penerbitan token di blockchain untuk memungkinkan kepemilikan fraksional. NFT atau non-fungible token mewakili kepemilikan unik. Setiap NFT berbeda satu sama lain, seperti karya seni digital atau kartu koleksi yang tidak dapat dipertukarkan secara identik. Sebaliknya, token fungible seperti yang menggunakan standar ERC20 dapat dipertukarkan secara identik. Ini digunakan untuk stablecoin yang stabil nilainya, memungkinkan transaksi yang konsisten. Dengan tokenisasi, investor dapat memiliki bagian dari aset seperti real estate atau seni melalui token digital. Ini meningkatkan likuiditas dan memungkinkan perdagangan 24/7 di seluruh dunia. Bitcoin, diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009, merupakan kasus penggunaan klasik dari teknologi blockchain. Pada tahun 2025, Bitcoin digunakan sebagai penyimpan nilai,
dengan harga berkisar antara $95.000 hingga $110.000 Amerika per koin. El Salvador mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang resmi pada tahun 2000 yang meningkatkan remitansi sebesar 20%. Namun, menghadapi inflasi sebesar 4 akibat volatilitas harga. Ethereum adalah platform terkemuka untuk smart contracts. Teknologi ini memungkinkan kontrak otomatis yang dieksekusi secara mandiri ketika kondisi tertentu terpenuhi, menghilangkan kebutuhan akan perantara manusia. Uniswap, sebagai bursa terdesentralisasi terbesar di Ethereum, telah memproses volume perdagangan mencapai 1 triliun sejak tahun 2020. Ini menunjukkan adopsi luas dari teknologi smart contracts untuk perdagangan otomatis. Meskipun demikian, risiko keamanan tetap menjadi tantangan. Hack Ronin Bridge pada tahun 2024 yang mencuri 600 juta menyoroti kerentanan dalam ekosistem DeFi, di mana smart contracts dapat dieksploitasi jika tidak diaudit dengan baik. Solana adalah blockchain yang dirancang untuk kecepatan luar biasa, mampu memproses hingga 50.000 transaksi per detik. Ini membuatnya salah satu platform tercepat di ekosistem kripto saat ini. Untuk membandingkan, mari lihat bagaimana Solana terjawab dengan blockchain lainnya dalam hal transaksi per detik. Salah satu aplikasi populer yang berjalan di Solana adalah Phantom Wallet, yang digunakan oleh 10 juta pengguna untuk mengelola aset kripto mereka. Namun kecepatan tinggi ini tidak tantangan. Pada tahun 2024, Solana mengalami gangguan jaringan yang signifikan, menyebabkan kerugian finansial sebesar 100 juta dolar Amerika. Insiden ini menyoroti trade-off antara skalabilitas dan stabilitas dalam blockchain. Solana menawarkan kecepatan luar biasa, tetapi harus menyeimbangkan dengan keandalan jaringan. NFT atau non-fungible token telah menciptakan dampak besar dalam budaya populer. Mereka memungkinkan kepemilikan digital unik dari seni, musik, dan koleksi virtual. NFT adalah token yang tidak dapat dipertukarkan, masing-masing unik dan mewakili aset digital seperti gambar, musik, atau koleksi virtual. Salah satu contoh terkenal adalah Bored Ape Yacht Club, koleksi NFT yang menjadi fenomena budaya pop. Logo ini menunjukkan keterkaitan dengan komunitas dan hype yang dibangunnya. Koleksi ini berhasil menjual NFT senilai hingga $1 miliar Amerika dari tahun 2021 sampai 2023, menarik selebriti dan investor. Kemudian kapitalisasi pasar NFT melonjak drastis pada August saat didorong dan Minister. Namun, grafik berikut menunjukkan nilai transaksi mingguan ke platform NFT yang turun drastis pada akhir 2021 dan awal 2022. Dengan pasar NFT anjlok hingga 70% pada tahun 2024 karena spekulasi yang berlebihan. Fenomena ini menggambarkan volatilitas ekstrem di pasar NFT, dengan periode boom yang diikuti oleh bust yang tajam, menunjukkan risiko spekulasi dalam ekosistem ini. Pada tahun 2025, ekosistem kripto mencapai kapitalisasi pasar saat CUS towards Amerika. Dari total tersebut, Bitcoin menyumbang sekitar 50%, menunjukkan dominasinya yang kuat di pasar. Bitcoin sedang berkisar semangat 95 hingga 110 dari pound. Ini terjadi setiap September Bitcoin mencaknya di atas $50,000 pada awal tahun 2005. Untuk memahami tren ini lebih lanjut, mari lihat grafik siklus harga Bitcoin dan kapitalisasi pasar secara keseluruhan. Grafik dunia di Bitcoin naik dan berulang. Sedangkan grafik kedua menampilkan kapitalisasi pasar total dan volume perdagangan spot dari tahun 2022 hingga 2023. Ethereum 2.0, yang dikenal sebagai The Merge, telah sepenuhnya beralih ke mekanisme Proof of Stake pada tahun 2022. Transisi ini menggantikan Proof of Work yang boros energi dengan sistem yang lebih efisien, memungkinkan jaringan untuk memproses transaksi dengan biaya yang lebih rendah dan keamanan yang lebih baik. Fitur utama Ethereum 2.0 mencakup Proof of Stake untuk efisiensi energi, keamanan yang ditingkatkan melalui shard chains, beacon chain sebagai inti koordinasi, dan skalabilitas yang jauh lebih baik. Peningkatan lanjutan seperti Densun pada tahun 2024 membawa inovasi proto-dank sharding yang memungkinkan penyimpanan data blob yang lebih efisien.
Ini secara signifikan mengurangi biaya gas hingga 90%, membuat transaksi Ethereum lebih terjangkau untuk semua pengguna. Timeline upgrade. Densun menunjukkan proses bertahap dari testnet hingga mainnet deployment pada Maret 2024, memastikan stabilitas dan keamanan sebelum implementasi penuh. Perbandingan biaya gas menunjukkan bagaimana Ethereum sebelumnya memiliki biaya yang berfluktuasi tinggi di bawah beban jaringan. Sedangkan setelah upgrade, biaya menjadi lebih stabil dan terjangkau. Berbeda dari Bitcoin yang lebih konsisten namun tetap tinggi. Peningkatan skalabilitas memungkinkan Ethereum memproses lebih dari 100.000 transaksi per detik, melampaui batas sebelumnya dan bersaing dengan blockchain cepat seperti Solana. Ini dicapai melalui shard chains dan optimasi protokol. Grafik perbandingan TPS menyoroti kemajuan Ethereum dari 15 TPS sebelumnya menjadi lebih dari 100.000 TPS, menempatkannya di level yang kompetitif dalam ekosistem blockchain. Melalui mekanisme konsensus proof of stake, validator mempertaruhkan aset mereka untuk memvalidasi blok, memastikan keamanan tanpa konsumsi energi tinggi. Ini mewakili masa depan blockchain yang lebih berkelanjutan dan scalable. Adopsi global kripto telah mencapai titik penting, dengan lebih dari 50 negara di seluruh dunia yang secara resmi mengakui kripto sebagai aset sah. Ini menunjukkan penerimaan yang semakin luas terhadap teknologi blockchain dalam sistem keuangan global. Di antara negara-negara ini, El Salvador menonjol sebagai pelopor. Pada tahun 2021, negara ini menjadi yang pertama di dunia yang mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang resmi, membuka jalan bagi integrasi kripto dalam ekonomi nasional. Data terkini menunjukkan bahwa sekitar 80% populasi El Salvador aktif menggunakan dompet Bitcoin, yang mencerminkan adopsi yang mendalam di masyarakat. Ini menunjukkan bagaimana kripto dapat mentransformasi cara orang mengelola uang sehari-hari. Uni Eropa telah menerapkan Markets in Crypto Assets atau MiCA pada tahun 2024. Regulasi ini memberikan kepastian bagi pasar kripto di Eropa dengan mengatur stablecoin dan aplikasi DeFi. Di Amerika Serikat, Securities and Exchange Commission menyetujui ETF Bitcoin Spot pada tahun 2024. Persetujuan ini telah meningkatkan investasi institusional sebesar 300%, membawa lebih banyak modal ke pasar kripto. Regulasi Sumresi sebagai dan ETF Bitcoin, stabilitas tes dan percayaan ke ekosistem kripto, memfasilitasi pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Meskipun ekosistem DeFi menawarkan peluang baru dalam keuangan terdesentralisasi, tantangan signifikan tetap ada. Volatilitas harga aset kripto dapat menyebabkan fluktuasi nilai yang ekstrem, sementara risiko keamanan menjadi ancaman utama. Volatilitas harga merupakan tantangan utama, di mana nilai aset dapat berubah drastis dalam waktu singkat, mempengaruhi likuiditas dan kepercayaan investor. Risiko keamanan melibatkan kerentanan dalam smart contracts dan protokol yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Lebih dari 100.000 proyek DeFi telah mengalami eksploitasi sejak 2023, menyebabkan kerugian investor mencapai 10 miliar. Ini menunjukkan pentingnya audit keamanan dan praktik terbaik dalam pengembangan protokol DeFi. Untuk memahami skala masalah ini, mari lihat visualisasi eksploitasi DeFi selama 3 tahun terakhir. Gambar ini menunjukkan jumlah hack per bulan, jenis eksploitasi, dan kerugian finansial yang terjadi. Eksploitasi ini dikategorikan menjadi kelompok seperti penipuan langsung, kode buruk, perilaku manusia, arsitektur yang buruk, dan manajemen keuangan-keuangan yang tidak baik oleh pengguna. Data ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih hati-hati dalam ekosistem DeFi. Web3 mengikuti evolusi internet menuju desentralisasi, di mana pengguna memiliki kontrol penuh atas data dan identitas merek. Berbeda dari model terpusat Web2 yang didominasi oleh perusahaan besar. Metaverse adalah ruang virtual imersif yang memungkinkan interaksi sosial, kerja, dan hiburan dalam bentuk 3D, seringkali diakses melalui headset VR seperti yang ditunjukkan di sini. Blockchain memberikan fondasi untuk Web3 dan Metaverse melalui teknologi seperti NFT yang memungkinkan kepemilikan aset digital yang unik dan tidak dapat diganti. Proyek seperti Decentraland menggunakan blockchain untuk menciptakan dunia virtual, di mana pengguna dapat membeli, menjual, dan mengembangkan lahan menggunakan NFT. The Sandbox, platform serupa, memungkinkan pembuatan dan monetisasi konten virtual melalui token berbasis blockchain, menciptakan ekonomi digital yang desentralisasi.
Gambar ini menunjukkan integrasi teknologi dengan alam, di mana struktur blockchain mendukung ekosistem virtual yang berkelanjutan. Pasar Web3 diperkirakan tumbuh hingga 50 miliar pada tahun 2030, didorong oleh inovasi ini. Keuangan terdesentralisasi atau DeFi menyediakan layanan keuangan tanpa peran bank tradisional. Sistem ini menggunakan smart contract di blockchain untuk memungkinkan transaksi langsung antara pengguna, menghilangkan perantara, dan mengurangi biaya. Total Value Locked atau TVL di DeFi telah mencapai 200 miliar dolar Amerika, menunjukkan kepercayaan tinggi dari komunitas kripto terhadap inovasi ini. Sebaliknya, keuangan terpusat atau SEFI menawarkan alternatif yang lebih stabil dengan menggabungkan kemudahan platform tradisional seperti Binance. Di SEFI, perusahaan terpusat mengelola dana pengguna, menyediakan jaminan likuiditas yang lebih tinggi, dan perlindungan terhadap volatilitas pasar. Meskipun kurang inovatif dibanding DeFi, SEFI mengurangi risiko likuiditas dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih familiar bagi investor baru. Dalam memilih antara DeFi dan SeFi, pertimbangkan risiko dan manfaat. DeFi menawarkan kebebasan dan inovasi dengan TVL tinggi, tetapi rentan terhadap risiko likuiditas dan eksploitasi keamanan. SeFi memberikan stabilitas dan kemudahan, namun bergantung pada kepercayaan terhadap platform terpusat. Pilihan tergantung pada toleransi risiko dan tujuan keuangan Anda dalam ekosistem blockchain yang terus berkembang. Konsumsi energi tinggi dalam blockchain, terutama pada sistem proof of work seperti Bitcoin, telah menjadi masalah utama karena menghasilkan emisi karbon yang signifikan. Setiap transaksi Bitcoin memerlukan daya komputasi besar untuk menyelesaikan teka-teki matematika, yang mengonsumsi listrik setara dengan negara kecil. Untuk mengatasi masalah ini, banyak blockchain beralih ke proof stake, mekanisme yang lebih efisien. Alih-alih menggunakan daya komputasi untuk menambang, POS memilih validator berdasarkan jumlah koin yang mereka pertaruhkan. Ini mengurangi emisi karbon hingga 99% dibandingkan POW. Mari bandingkan kedua mekanisme ini. Gambar ini menunjukkan perbedaan antara proof of work bergantung pada penambangan dan konsumsi energi versus proof of stake yang menggunakan pemegang saham untuk validasi tanpa pihak ketiga. Bitcoin sebagai blockchain terbesar diperkirakan akan beralih ke mekanisme yang lebih hijau pada tahun 2026. Ini akan mengurangi konsumsi energinya dari sekitar 190 terawatt jam per tahun menjadi jauh lebih rendah, berkontribusi pada keberlanjutan global. Sebagai contoh, Algorand fokus pada penggunaan energi terbarukan. Blockchain ini menggunakan POS murni dan telah mengintegrasikan sumber energi hijau, menjadikannya salah satu platform paling berkelanjutan. Ini menunjukkan bagaimana transisi ke POS dapat mendukung masa depan yang lebih hijau untuk teknologi blockchain. Blockchain kini terintegrasi dengan kecerdasan buatan atau AI, serta Internet of Things atau IoT, untuk memberikan keamanan data yang lebih kuat. Dalam AI, blockchain memastikan data yang digunakan oleh algoritma tetap aman dan tidak dapat diubah. Data pelatihan AI yang disimpan di blockchain menjadi transparan dan terlindungi dari manipulasi. Untuk IoT, blockchain mengamankan komunikasi antar perangkat. Setiap perangkat IoT dapat mendaftarkan data sensor secara terdesentralisasi, mencegah gangguan dari satu titik ke galat. Contoh utama adalah verifikasi identitas tanpa server. Pengguna dapat membuktikan identitas mereka tanpa bergantung pada server pusat, meningkatkan privasi dan keamanan. Tren integrasi ini diperkirakan meningkatkan adopsi bisnis sebesar 40% per tahun, karena perusahaan semakin menyadari manfaat keamanan dan efisiensi yang ditawarkan oleh kombinasi teknologi ini. Vitalik Buterin, pencipta Ethereum, menyatakan bahwa blockchain bukan hanya tentang uang, tapi tentang kepercayaan tanpa institusi. Dalam pandangannya, teknologi ini memungkinkan masyarakat membangun sistem yang transparan dan adil, di mana transaksi dan kontrak dapat dijalankan tanpa bergantung pada bank atau pemerintah pusat. Ini membuka peluang besar untuk aplikasi di luar keuangan, seperti pemilihan umum atau manajemen data kesehatan yang aman. Cathie Wood dari ARK Invest optimis bahwa kripto akan menggantikan 50% pasar tradisional dalam 10 tahun ke depan. Ia melihat blockchain sebagai katalisator untuk inovasi yang akan mengubah industri seperti transportasi, kesehatan, dan pendidikan.
Dengan adopsi yang lebih luas, teknologi ini bisa menciptakan ekonomi yang lebih efisien dan inklusif. Meskipun tantangan seperti volatilitas harga perlu diatasi melalui regulasi yang tepat. Di sisi lain, kritikus seperti Nouriel Roubini memperingatkan tentang volatilitas tinggi dan regulasi yang buruk dalam ekosistem kripto. Ia khawatir bahwa tanpa pengawasan yang ketat, gelembung pasar bisa pecah dan menyebabkan kerugian besar bagi investor. Meskipun blockchain memiliki potensi, tantangan seperti kerentanan keamanan dan dampak lingkungan perlu diatasi untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Mari kita telah statistik utama tentang adopsi dan pasar kripto pada tahun 2025. Data ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam ekosistem blockchain global. Pada 2025, terdapat 20 juta pengguna kripto di seluruh dunia, menandai peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Asia Tenggara menjadi pemimpin dalam adopsi, dengan negara seperti Indonesia dan Vietnam menunjukkan tingkat penggunaan yang tinggi. Ini mencerminkan integrasi teknologi blockchain dalam kehidupan sehari-hari di wilayah ini. Dalam hal dominasi pasar, Bitcoin memegang 48% dari total kapitalisasi pasar kripto pada 2025. Ethereum menyumbang 18%, sementara altcoin lainnya mencapai 34%. Siklus dominasi Bitcoin menunjukkan bagaimana fluktuasi harga Bitcoin mempengaruhi altcoin, dengan periode di mana Bitcoin unggul mengurangi minat pada aset alternatif. Secara ekonomi, kripto telah berkontribusi $2 triliun terhadap produk domestik bruto global pada 2025. Dengan integrasi penuh ke dalam sistem keuangan dan industri lainnya, potensi kontribusi bisa mencapai $5 triliun. Ini menunjukkan dampak transformasional blockchain dalam perekonomian dunia, meskipun tantangan seperti volatilitas tetap ada. Secara keseluruhan, statistik ini menunjukkan pertumbuhan pesat adopsi kripto, namun regulasi yang bervariasi di berbagai negara mempengaruhi potensi penuhnya. Dengan pemahaman yang mendalam, kita dapat mengantisipasi tren masa depan dalam ekosistem blockchain. Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.